Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halis Rodi Wasito, pengajar matematika kelas 12 fase F. Setelah ini saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas 12A dengan topik busur dan tuling lingkaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi pada pertemuan kali ini kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang nanti kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Yuk siap, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita sesuai niatnya masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kalian kelihatan ceria, jam ketiga 4 setelah olahraga, sehat, mudah-mudahan juga sehat pikiran. Pagi ini siap belajar matematika. Sekarang semuanya konsentrasi. Duduk tegak, hadap ke depan, dan silakan pikirkan tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan pada materi ini kalian bisa memahami dan mendapatkan manfaatnya. Silakan tarik nafas, hitungan 1 2 3, 1 2 3, lepaskan dari mulut 4 5 6. Selamat pagi. Ya. Kira-kira tadi malam sudah menyiapkan apa enggak? Sudah menyiapkan ya? Sudah menyiapkan. Oke. Yang tidak hadir siapa hari ini? Coba perhatikan. Busur lingkaran ini sudah dipelajari mulai di SMP. Bahkan di SD sudah kalian mengenal yang namanya lingkaran. Sekarang apa gunanya di SMA kok dipelajari lagi? Di SMA itu dalam rangka untuk mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya dipelajari konsepnya, bukan hanya hitung-menghitung. Nah, hari ini agenda kita. Saya memang sengaja buat ini ikon kota kita kan. Ada di mana ini? Glaser ya sekarang namanya. Geladak Serang. Ini berbentuk apa ini? Tujuan pembelajaran hari ini menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Sekarang coba berpikir kritis. Apa yang kamu ketahui? 1, ada 3 pertanyaan. Hubungan keliling lingkaran dan diameternya. Yang kedua, hubungan besar sudut pusat lingkaran dengan panjang busurnya. Dan yang ketiga, hubungan besar sudut pusat lingkaran, sudut lingkaran, panjang busur, dan keliling lingkaran. Oke, sebelum kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, siapa yang mau menjawab yang nomor 1? Oke, biar plus untuk Kalista. Oke, ya. Ini perhatikan yang hitam ini keliling, yang ini diameter. Ternyata kalau itu nanti diukur dibandingkan keliling dengan diameter, walaupun lingkarnya berbeda-beda, bendanya berbeda-beda, menghasilkan bilangan yang sama. Oke, selanjutnya adalah hubungan besar sudut pusat lingkaran dengan panjang busurnya ini. Ya, ini yang mana yang sudut pusat? Yang alfa. Kemudian panjang busur yang mana? Yang merah, yang peki. Oke. Oh, Raihan, silakan ya. Semakin besar sudut pusat lingkarannya, maka panjang busurnya semakin panjang juga. Begitu juga sebaliknya, kalau panjang busurnya semakin pendek, berarti sudut pusatnya juga semakin kecil. Oke, kita
jadi pertanyaan, jika alfanya ini sudut pusat ini lebih besar, semakin besar, maka yang warna merah ini panjang busur juga semakin besar. Sebaliknya, kalau ini semakin kecil, maka panjang busurnya juga semakin kecil. Paham ya kita juga? Oke, sekarang yang ketiga, hubungan besar sudut pusat. Lingkaran, sudut lingkaran, panjang busur, dan keliling lingkaran. Lebih kompleks lagi ini. Iya, silakan. Menurut saya keliling lingkaran dibandingkan sama sudut lingkaran yang 360 derajat itu perbandingannya sama kayak panjang busur dibagi sudut pusat lingkaran. Ada yang lain? Ada. Mengoreksi. Oke, gimana koreksinya? Alfa. Ya, sudut pusat. Jadi ini keliling lingkaran per 360 derajat. Ini alfa, ini panjang busur ya, sama sudut pusat. Yang satunya sudut banding sudut, ini panjang busur banding keliling. Oke, ini sudah kalian pahami. Coba perhatikan ini dulu. Kita fokus kepada ini. Ya. Kira-kira kalau mendapat kalian seorang arsitek kalau ingin ini yang warna hijau ini kalau nggak salah tanaman ya, atau rumput ya. Ya. Seorang arsitek itu untuk menghitung ini kira-kira berapa biaya yang dibutuhkan, kemudian berapa rumput yang dibutuhkan ini, kira-kira yang dilakukan oleh arsitek itu apa menurut pendapat kalian? Hitung diameternya dulu, panjang diameternya dari dua arah, jadi itu sudah menjadi titik pusatnya, jadi baru dijambarin, baru dijadiin. Oke, terima kasih. Yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari dikerjakan secara berkelompok. Oke, nanti ini kelompoknya ya, ada berapa kelompok? 5 kelompok. Oke, silakan membentuk kelompok berhadap-hadapan satu kelompoknya. Bisa menggunakan YouTube ada YouTube di situ, ada Google Paket,
ini. Dengerin dulu ya studi kasusnya. Yang pertama, di tengah kota terdapat sebuah kolam yang berbentuk lingkaran dengan diameter 28. Ini adalah kolam yang berbentuk lingkaran. Lalu tepat di tengah-tengah kolam itu terdapat sebuah lesehan yang diberi ubin berbentuk lingkaran dengan diameter 14 meter. Dikelilingi kolam terdapat diberi pagar. Keliling kolam dan juga lesehan diberi pagar kecuali jalan masuknya. Ya, jalan masuknya nggak ada pagar dengan sudut pusat 22,5 derajat seperti pada gambar. Ditanyakan di sini dari sudut kasusnya adalah berapa meter sih yang nggak dikasih pagar dari jalan masuknya. Itu ditanyakan baik dari keliling yang ada di dalam maupun yang ada di luar kolam. Jadi bisa dijelasin dulu gimana sih cara kayak ini? Baik, yang pertama-tama kita menjadi keliling lingkaran yang terluar itu. Kolam. Jadinya 22,5 derajat per 360 dikali 88 meter. Hasilnya 5,5 meter. Baik, semoga informasi yang sudah dipaparkan dapat diterima dengan baik. Jadi kesimpulannya mengenai berapa jalan yang tidak dikasih pagar dari kolam hingga kolam di sebelah sini bisa dilihat dengan angka 2 sebesar 5,5 meter dan yang di dalam di angka 1 ini sebesar 2,75 meter. Mungkin dari sekian presentasi ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. C ke B ini kan 12 cm, kemudian kita harus nyari C ke B. Nah, dan yang kita tahu antara CF dan CB ini, kalau misalnya C jadi sudut pusat, ini kalau diperkata ini sama. Jadi CB sama dengan CF ya. Plus DF kuadrat sama dengan CE kuadrat, yang mana CE sendiri itu adalah 12 cos E. Apa yang telah kalian lakukan tadi, termasuk ketika diskusi kelompok, kemudian kerjasama dengan teman, itu menunjukkan kalian sudah berusaha untuk mengimplementasikan profil pelajar Pancasila. Satu, kalian sudah bekerja sama dengan baik, berbagi peran, ya, kemudian presentasi. Jadi itu kalian sudah mengimplementasikan bahwa kalian adalah profil pelajar Pancasila. Yang kedua, apa yang telah kalian lakukan itu hasilnya tadi itu betul-betul hasil pikiran kalian. Bolehlah berbeda-beda, nggak apa-apa ya, tetapi itu hasil yang telah kalian lakukan dan itu studi kasus dalam kenyataan sehari-hari yang kalian kerjakan, bukan hanya sekedar angka-angka. Oleh karenanya dalam pelajaran ini kalian bisa mengambil manfaat dari apa yang telah kalian lakukan. Untuk itu saya akan mengevaluasi. Panjang busur itu bisa dicari dengan sudut pusat per sudut lingkaran dikali dengan sudut itu. Oke, saya kira itu pertemuan kali ini, dan nanti bisa dikembangkan, dan soal-soal nanti akan banyak lagi soal-soal studi kasus yang akan saya berikan, dan itu bisa berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira itu dari saya pada pertemuan kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.